Nah, jadi kemarin Bu Kony kan, sebentar ya, Bu Kony kan pernah ngomong terus ditentang sama pengamat yang lain. Bu Kony bilang, sama persis seperti yang saya ngomong. Perang Israel ini kan perang yang disebabkan karena agama. Bukan perang agama ya, beda ya. Kalau perang agama kan satu, ya kayak Islam sama Islam itu kan sering perang agama itu ya. Sesat, sesat, sesat. Nah, kalau perang ini kan perang yang disebabkan karena agama. Orang Yahudi menduduki tanah tanah Israel sekarang ini karena Torah. Orang Gaza, orang Hamas membunuhin orang Yahudi karena perintah di dalam Al-Quran, di dalam hadis mereka untuk membunuh orang Yahudi. Makanya jadi perang. Coba orang Arab Saudi yang sudah nggak mau ngikutin Al-Qurannya kan nggak mau perang, ya kan? Sementara negara-negara lain nggak ada yang mau perang sama Yahudi. Yang masih mau perang kan negara-negara Islam, kayak Indonesia. Pastor Marta dulu saya jadikan co-host ini, Pastor Marta nih. Aduh, Pastor Marta saya jadikan co-host dulu nih. Udah siap pertanyaan, Pastor? Aduh, ini Pastor Marta soalnya kalau pertanyaan ini kolektif, saudara ya, dari jemaatnya, dari mana tetangga, dari siapa saudaranya, dari sepupunya, semua dikumpulin semua. Silakan, Pastor. Ini kalau Pastor Marta yang nanya ini bagus-bagus, saudara ya. Yang lain boleh nanya ya. Ini buat pancingan nih Pastor Marta nih kalau nanya, kalau ini biasanya nyusul nanti kan. Hari ini kita temanya ini ya, kalau kemarin kan mengapa orang Islam itu bermusuhan sama orang Yahudi dengan orang Kristen. Yang hari ini tuh bagaimana orang-orang Islam ini eh, apa namanya, eh mengapa orang-orang Islam ini bisa memusuhi orang Kristen. Kalau kemarin kan dengan Yahudi dengan Kristen ya, saya secara general. Ya, nanti Islam dengan Kristen khusus, nanti Islam dengan Yahudi, nanti kita juga bagaimana, mengapa orang Kristen bisa musuhan sama orang Yahudi. Ya, oke, Pastor Marta silakan. Ya, Pastor Paul. Judulnya ini kok sudah menarik sekali ya, Pastor Paul. Yang hari ini gagal tangkap Netanyahu, bos ICC tewas. Saya malah nggak tahu beritanya, belum tahu, Pastor. Mm-mm. Tapi kalau bisa tahu dari Pastor itu pasti anu lah, yakin benar beritanya. And, ya, Pastor Paul, kalau kebanyakan untuk gereja itu saya kira ya enggak apa ya, penyampaian firman terutama tentang permusuhan yang ada itu jarang memang disebutkan gitu ya, Pastor Paul ya. Tapi tadi saya berani mengatakan tentang surat At-Taubah 29 tadi, Pastor Paul. Ya memang saya mau mengajar, memberitahu kepada jemaat bahwa kita itu perlu pengenalan kepada Allah yang benar. Jadi kalau kita uh, benar, itu kan dalam cara beribadah, dalam cara giat pelayanan misalkan, atau mereka sungguh-sungguh itu tidak salah gitu ya, Pastor. Sebab kalau dibaca dari Roma 10 itu kan ayat 1-3 itu mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Hanya kebenaran diri sendiri. Kadang kalau nggak dijelaskan begitu ya, Pastor, itu kita ya anggap ya biasa begitu ya, Pastor. Jadi saya tadi ya juga mengatakan kalau kita kelahiran sudah mengenal pada Tuhan, itu nggak masalah. Tapi kalau yang baru sadar, nah itu kan seringkali harus melewati apa jalan salib itu.
Iya, Pastor. Saya bilang gitu. Jadi ya prihatin lah dengan mereka yang baru mengenal kebenaran dan itu akhirnya mereka nggak mudah gitu, Pastor Paul. Jadi ya saya tadi juga sempat berani ngomong, Pastor Paul, tentang surat At-Taubah 29. Perangilah orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu. Ya, mereka mungkin kalau suatu saat bilang bisa mengatakan, loh, maksudnya saya ini kok sekarang ngomongnya soal politik atau gimana. Saya bukan maksudnya gitu. Maksudnya untuk mendewasakan, tahulah keadaan zaman ini. Kan bisa dilihat di Google apa itu, ya. Gitu, Pastor Paul. Jadi ya saya berani berkata memang kenyataannya seperti itu. Kalau menurut Pastor Paul gimana, Pastor Paul, tentang Iya, kemudian? Nah, jadi kita memang gimana ya? Itu kan sudah tertulis ya di dalam kitabnya mereka. Nah, jadi kemarin Bu Koni kan, sebentar ya, Bu Koni kan pernah ngomong terus ditentang sama pengamat yang lain. Bu Koni bilang, sama persis seperti yang saya ngomong. Perang Israel ini kan perang yang disebabkan karena agama. Bukan perang agama ya, beda ya. Kalau perang agama kan satu, ya kayak Islam sama Islam itu kan sering perang agama itu ya. Sesat. Nah, kalau perang ini kan perang yang disebabkan karena agama. Orang Yahudi menduduki tanah tanah Israel sekarang ini karena Torah. Orang Gaza, orang Hamas membunuhin orang Yahudi karena perintah di dalam Al-Quran, di dalam hadis mereka untuk membunuh orang Yahudi. Makanya jadi perang. Coba orang Arab Saudi yang sudah nggak mau ngikutin Al-Qurannya kan nggak mau perang, ya kan? Sementara negara-negara lain nggak ada yang mau perang sama Yahudi. Yang masih mau perang kan negara-negara Islam, kayak Indonesia. Nah, sedangkan di dalam Alkitab kita sendiri ya tertuliskan bahwa naga itu memang berusaha memerangi. Bukan kita mau memerangi mereka, kita tidak boleh memerangi orang loh. Tetapi memang naga itu berusaha menghancurkan keturunan perempuan itu kemarin ya, minggu kemarin, kalau yang masih ingat ya. Maaf ya belum saya kasih thumbnail, nanti saya sambil ini saya bikinkan thumbnailnya. Ya, naga itu berusaha memerangi itu ya, saudara ya. Itulah masalahnya. Itu. Jadi kalau kita bukan cinta politik, kita berhenti di situ. Kalau masalah politik luar negeri atau segala macam, aduh kita nggak usah ikutan, jangan masuk. Nah, untuk memisahkannya itu orang nggak bisa nggak ngerti. Oh, itu politik itu pendeta kok ikut-ikutan bicara politik. Repot ya. Kita harus mengerti politik tanpa kita harus terlibat di dalamnya. Kalau saya rasa gitu Bu Marta. Saya kan juga kemarin organisasi kita mau digunakan oleh partai politik beberapa orang kan saya nggak boleh. Bahkan ada yang Pak Putih saya langsung tegas nggak boleh. Ya kan, begitu mau dijadikan partai politik, bahkan ada beberapa pengurus yang terlibat yang menjadi jadi caleg ya kan menggunakan dengan ya nggak bilang-bilang sama saya dulu ya langsung kita stop ya nggak boleh. Jadi kita jangan terlibat dalam politik, kita mengerti politik, kita bicara tentang politik, tapi kita jangan terlibat di dalamnya kecuali Anda bukan bukan hamba Tuhan. Kalau sudah pengurus di yayasan kita nggak boleh. Sebenarnya seorang pendeta jangan terlibat dalam politik. Itu contohnya si Kamarudin aja nggak karu-karuan kan, pengacara politik pendeta karu-karuan jadinya. Ada pengacara dan pendeta yang ditangkap gara-gara KDRT ya di Malang atau di mana itu. Aduh itu juga kacau itu ya. Harus. Jadi saya rasa begitu Bu Marta. Jadi jangan takut, jangan tertuduh Bu Marta. Jangan tertuduh ketika dituduh sama koleganya, kok pendeta ngomongin politik. Saya sering diomongin begitu ya. Ngomongin politik boleh, yang tidak boleh adalah terlibat di dalam pemilihan itu atau menjadi propaganda
ya menjadi propaganda. Kenapa kita kemarin mendukung Prabowo? Karena itu sebuah pilihan ya, dan saya kan mengatakan kalau dia pro Israel dan dia benar-benar akhirnya didukung apa namanya mendukung Israel, makanya kita langsung dukung, ya kan, melanggar semua etikanya kita. Dan memang setelah bulan Januari sampai sekarang ya kita tidak banyak pewahyuan tentang dunia politik ini lagi ya. Kita hanya memberikan informasi-informasi ya, saudara update terus supaya Anda jangan mendengar dari Tribun, TV One, Metro. Nah, ini kita update terus di sini. Ya yang siapa Pak Teddy lah, Pak Andi lah, apa namanya Pak Taufik lah. Nah, apa itu kan mengupdate, kita mengupdate gitu. Saya rasa gitu, Marta. Iya, ya Pastor Paul, saya mau tanya Boleh. yang lain tentang eh, malaikat itu ya Pastor Paul. Ada ayat yang mengatakan bahwa setiap manusia itu ada malaikat. Ya, begitu ya Pastor Paul. Maksudnya ada pelayanan malaikat masing-masing. Yang saya pikir kalau manusia, jumlah manusia ini misalkan berapa, 8 miliar atau berapa? Nah, malaikat itu berapa jumlahnya gitu, Pastor Paul? Apa bisa berbanyak? Itu saya nggak ngerti. Yang kemarin itu baru saya ungkapkan, baru kepikir ya, berapa ya jumlah malaikat di dunia di seluruh. Nah kan balik lagi, Bu Marta, apa sih malaikat itu? Apa sih malaikat itu? Ya kan? Nah, walaupun Tuhan pernah berkata berlaksa-laksa katanya, beribu-ribu berlaksa malaikat di surga bersorak-sorai karena satu jiwa dimenangkan. Apa sih yang berlaksa-laksa beribu-ribu itu? Artinya kan gegap gempita seluruh segenap-segenap semesta alam. Malaikat itu kan apa artinya? Utusan. Sesuatu. Kalau di dalam ini kan jelas banget ya. Yesaya 63 ya, nggak salah ya. 9. Kalau di dalam terjemahannya ini kurang bagus ya. Yesaya 9. Ya, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan mereka. Tapi kalau lihat di dalam Internet Bible keren banget ya, asli persis plak seperti terjemahan aslinya. Through all that they suffer, he suffered too. The messenger, malaikat, sent from his very presence, dari hadiratnya. Jadi malaikat itu adalah hadirat Tuhan. Ketika seorang anak di dalam Tuhan, orang tuanya dan dia sendiri di dalam Tuhan, lalu dia memandang dia di dalam Tuhan, maka ada hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Itu maksudnya begitu. Kemarin belum saya tuntaskan ya berapa jumlah malaikat. Ya, sekarang baru kepikiran kan. Jadi sebenarnya malaikat itu apa? Malaikat itu kan hadirat Tuhan. Roh, Hadirat roh. Tuhan ada anak-anak itu, anak-anak yang hidupnya di orang tuanya di dalam Tuhan, maka anak-anaknya juga ada hadirat Tuhan di sana. Lalu hadirat Tuhan ini yang dibilang memandang tadi dia, kata ini ya, memandang wajah, ya, His very presence ini, itu kan dari kata penel, panaf, panaf ya, bukan ya, panaf, panaf tulisnya gini ya, panaf, ini wajah. Jadi Yesus lagi cerita ini ya, wajah, memandang wajah. Nah sama hadirat Tuhan itu, presence itu ya, saya 639 ya. Isayahu, Yasha, Isa, Yeremia. 63 ayat 9 ya. Lihat enggak nih? Jadi bukan satuan jumlah yang bisa terhitung Hmm.
Bukan ya, Pastor? Iya, laulasar, umelech panaf. Nih ya, nih. Laulasar umelech panaf. Ini kan ini. Laulasar umelech panaf. Ya, panayo ya. Tapi itu dari kata dasarnya panaf. Jadi memandang wajah. Jadi ketika ada malaikat memandang wajah, malaikat yang diutus itu maksudnya hadiratnya dia. Itu artinya metaforanya adalah hadirat Allah dalam setiap orang. Gitu Bu Marta. Bukan jumlah satuan. Nah, kata berlaksa-laksa itu dalam Alkitab itu tidak berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan begitu ya. Tapi berlaksa itu artinya sesuatu yang gegap gembita. Ya, gegap gembita. Itu metafora ya, metafora seperti itu. Kayak misalnya eh, kata-kata apa ya, yang kata satuannya, tapi sebenarnya gede tidak besar itu ya. Jadi pokoknya itu metafora ya, majas ya. Jadi ada malaikat yang memandang wajah Bapa. Itu kan sama dengan Yesaya 6:39 tadi. Ya kan? Sebenarnya kan la olosar umelech panayo ya kan. Sebenarnya adalah seperti itu maksudnya. Gitu ya. Iya, iya, iya. Terima Ini kasih, bukan Pastor. satu aja. Jadi seberapa ya seluruh dunia ini dipenuhi dengan, dan kita adalah malaikat-malaikatnya. Ya, kalau kita ini adalah malaikat-malaikat. Karena kata Gabriel itu ya, the man of God, Gabriel ya, Gabriel. Ini banyak orang nggak ngerti ya, Gabriel. Ya, Gabriel ya, the man of God. Kita nih the man of God. Kita ini the man of God. Ibu Eprata tiba-tiba ngasih masakan sama orang. Orang ini kelihatan lapar nih, mbok udah tua ya. Kasihan sekali udah jalan udah bongkok, kumuh. Dan kelihatan lagi ngorek-ngorek cari makanan. Sama Bu Eprata langsung dikasih makanan, kasih pakaian, kasih anget, kasih mantel. Terus pergi. Buat dia itu Bu Eprata tuh malaikat tuh. Tapi kalau Bu Eprata tuh, Mbak, eling ya, eling aku ya Mbak, hafal muka ya. Lihat ini, saya namanya Eprata. Ya namanya bukan malaikat, ya namanya Eprata nih. Marita, bukan malaikat. Tapi kalau tiba-tiba kasih semua waktu kita pergi ya itu malaikat. Gitu ya. Siapa saja bisa menjadi malaikat Tuhan. Siapa saja ya. Orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Tuhan bisa pakai bahkan burung gagak Tuhan kirim buat kirim makanan kan malaikat. Diutusnya burung gagak malah malaikat sama aja kan. Kalau kata utus malaikat malah kan namanya utus. Kalau yang burung gagak itu malah berarti kan kata bendanya dia adalah malaikat. ini teman-teman baru pada paham ini ya. Oke, lanjut lagi. Ini Ya, terima kasih, Pastor. enak nih kalau Bu Marta nanya begini tuh dalam ya. Sudah ada lagi yang nyusul yang lain nyambung ya. Ada lagi mau nanya saudara, mau nyambung? Mana nih, ada lagi mau nyambung saudara?